Halo, selamat pagi. Nama saya Eninta Melvani Brutarigan dengan NIM 4193121032. Oke, baiklah. Kita memasuki atau kita akan mempelajari tentang tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, dan keterampilan proses sains atau KPS. Dalam kajian materi, ada beberapa bab yang harus kita ketahui, yaitu pada bab 1, pendahuluan, pada bab 2, tentang analisis situasi, pada bab 3, tentang ruang lingkup permasalahan, pada bab 4, tentang perbedaan fungsi dan peranan keterampilan proses sains atau KPS di sekolah, dan bab 5, yaitu tentang simpulan dan saran. Oke, baiklah. Kita memasuki pada bab 1, pendahuluan. Nah, di dalam bab 1, pendahuluan, ada beberapa materi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama tentang latar belakang. Satu, latar belakang. Dalam belajar sains, pada umumnya, keterampilan berpikir kritis dengan membiasakan memberi pertanyaan divergen dalam setiap aspek yang berupa pertanyaan terbuka dan memiliki order berpikir yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah ini yaitu A. Bagaimana situasi tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. B. Bagaimana ruang lingkup permasalahan, tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. C. Apa perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah A. Untuk mengetahui situasi tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. B. Untuk mengetahui ruang lingkup permasalahan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. C. Untuk mengetahui perbedaan fungsi dan peranan tes performa dan sikap ilmiah, keterampilan sains dasar, keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Selanjutnya, kita memasuki pada bab 2 tentang analisis situasi. Pada bab 2, yaitu analisis situasi, dalam situasi saat ini, yaitu situasi pandemik COVID-19. Sekolah yang saya amati menerapkan pembelajaran secara daring. Dalam pembelajaran daring, guru harus tetap menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik meskipun tidak secara maksimal. Oleh karena itu, penggunaan metode ceramah perlu diterapkan dalam pembelajaran daring. Hal utama yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran ialah menyiapkan materi dan menyusun materi yang sesuai. Materi pembelajaran berasal dari indikator pencapaian kompetensi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan dengan mengobservasi
guru dan siswa, diketahui bahwa sebelum memulai pembelajaran, siswa SMA Negeri 1 Medan kerap menaruh perhatian terhadap guru yang akan memberikan pembelajaran. Dari hal tersebut, terlihat bahwa ada keinginan siswa untuk meniru guru yang disebabkan karena guru tersebut memperlihatkan atau mempunyai sifat dan kualitas yang hebat, yang berhasil, anggun, berkuasa, dan sifat-sifat lainnya. Hasil observasi diperoleh dari pengamatan aktivitas kinerja siswa dalam lembar observasi yang dilakukan oleh 2 observer pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek keterampilan proses sains yang diukur pada observasi di SMA Negeri 1 Medan, khususnya kelas 10-5 MIPA, pada kelas kontrol pertemuan pertama tergolong kategori baik, dan pada pertemuan kedua tergolong kategori baik, dan perbedaan nilai rata-rata total presentasi keterampilan proses sains siswa tergolong baik. Semakin adanya hubungan dengan kebutuhan dan minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya. Sebaliknya, tidak adanya kebutuhan dan minat menyebabkan seseorang tidak tertarik perhatiannya. Dari analisis kawasan sekolah SMA Negeri 1 Medan memiliki struktur bangunan yang bagus dan baik, memiliki kamar mandi yang cukup dengan siswa-siswi yang ada di dalam sekolah ini. Jumlah kursi dan meja yang disediakan di SMA Negeri 1 Medan cukup dan layak untuk digunakan oleh peserta didik. Fasilitas yang ada di sekolah sudah memenuhi dalam pembangunan sekolah atau penggunaan sekolah, serta SMA Negeri 1 Medan memiliki lingkungan yang nyaman dan asri. Berikut adalah gambar dari gapura SMA Negeri 1 Medan dan gambar dari kawasan SMA Negeri 1 Medan. Oke, baiklah, kita memasuki pada bab 3, ruang lingkup permasalahan. Masih dijumpai hambatan dalam proses belajar yang berasal dari diri siswa maupun yang berasal dari luar siswa. Faktor yang berasal dari siswa atau internal meliputi inteligensi, keadaan fisik, motivasi, minat, berpikir kreatif, dan sebagainya. Faktor dari luar siswa atau eksternal meliputi metode mengajar yang tidak sesuai, situasi belajar yang kurang memadai, keadaan dan kondisi keluarga, serta sebagainya. Adanya hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan belajar siswa tidak sesuai dengan kemampuannya. Pada observasi saya SMA Negeri 1 Medan, di mana saat mengobservasi laboratorium di sekolah tersebut, guru yang bertugas di dalamnya susah untuk dijumpai, dan saat pembelajaran secara daring dimulai, siswa terkendala dalam jaringan, situasi dan kondisi yang dialami siswa tidak sesuai. Adapun beberapa hal dalam observasi di lapangan ini guna memfokuskan paper yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan proses sains pada pembelajaran fisika. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 10-5 MIPA SMA Negeri 1 Medan. Yang ketiga, penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Medan yang bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro nomor 1, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya, kita memasuki pada bab 4, perbedaan fungsi dan peranan
keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Perbedaan fungsi dan peranan keterampilan proses sains atau KPS di sekolah. Yang pertama, ada A. Tes performa. 1. Pengertian tes performa merupakan cara yang sistematik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajar yang tidak dapat diukur hanya melalui tes objektif dan tes karangan. Walaupun tes objektif dan tes karangan dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar, namun tes performa sangat bermanfaat untuk digunakan dalam mengetahui tingkat pencapaian pengetahuan dan keterampilan siswa yang bersifat aktual. Tes performa juga dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui secara langsung kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam situasi yang sesungguhnya. 2. Keunggulan dan keterbatasan tes performa. Granlund pada tahun 1993 mengemukakan beberapa keunggulan dan keterbatasan tes performa untuk digunakan dalam mengukur hasil belajar siswa. Keunggulan tes performa sebagai sebuah instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengukur aspek kemampuan yang tidak dapat diukur melalui tes objektif dan tes karangan semata. Misalnya, kemampuan berpidato dan kemampuan menulis. Yang kedua, bersifat lebih alami, langsung, dan lengkap dalam mengukur kemampuan siswa. Berguna untuk mengukur siswa yang memiliki keterbatasan dalam menulis dan membaca. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dalam situasi nyata atau real life. Selain memiliki keunggulan, tes performa juga memiliki sejumlah keterbatasan sebagai sarana penilaian sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan waktu dan usaha yang relatif besar untuk menerapkannya. Yang kedua, lebih bersifat subjektif dengan tingkat reliabilitas yang relatif rendah. Yang ketiga, kegiatan evaluasi lebih banyak bersifat individual dibandingkan kelompok. Ketiga, aspek hasil belajar. Ada beberapa aspek hasil belajar yang dapat diukur dengan efektif melalui penggunaan tes performa, yaitu 1. Kemampuan dalam melakukan identifikasi, misalnya menentukan bagian-bagian dari suatu sistem sebagai suatu keseluruhan. 2. Kemampuan dalam membangun atau mengkonstruksi keterampilan dan pengetahuan seperti menyusun komponen-komponen menjadi satu kesatuan yang utuh. 3. Kemampuan dalam melakukan atau mendemonstrasikan suatu proses atau prosedur seperti mengoperasikan peralatan atau menerapkan proses atau prosedur produksi sesuai dengan standar. B. Sikap ilmiah, keterampilan dasar sains atau keterampilan proses sains. 1. Teori keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains merupakan salah satu keterampilan yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sains.
keterampilan proses sains sangat penting dimiliki bagi peserta didik karena sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di masyarakat. Sebab, peserta didik dilatih untuk berpikir logis dalam memecahkan suatu masalah. Keterampilan proses perlu dilatihkan atau dikembangkan dalam pengajaran fisika, karena keterampilan proses mempunyai peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa belajar mengembangkan pikirannya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, memberikan kepuasan intrinsik bila anak telah berhasil melakukan sesuatu. Yang kelima, membantu siswa mempelajari konsep-konsep sains. Berdasarkan 5 peran keterampilan proses sains tersebut, maka pembelajaran sains hendaknya menekankan pada prosesnya, bukan hanya pada produk akhir pembelajaran tersebut. Dua, sikap ilmiah. Harten pada tahun 1996 membuat pengelompokan yang lebih lengkap dan hampir mencakup kedua pengelompokan yang telah dikemukakan. Secara singkat, pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel pengelompokan sikap ilmiah siswa, menurut GG 1977, mengatakan sikap ingin tahu. Pada Herland 1996 mengatakan sikap ingin tahu. Pada AAAS 1993 menyatakan sikap jujur. Pada Gega 1977 menyatakan sikap penemuan. Pada Herland 1996 menyatakan sikap respek terhadap data. Pada AAAS tahun 1993 menyatakan sikap ingin tahu. Pada Gega 1977 menyatakan sikap berpikir kritis. Pada Herland 1996 menyatakan sikap refleksi kritis. Pada AAAS 1993 menyatakan sikap berpikiran. Menurut Gega 1977 menyatakan sikap teguh pendirian. Menurut Herland 1996 menyatakan sikap ketekunan. Menurut AAAS 1993 menyatakan sikap keraguan-raguan. Menurut Herland 1996 menyatakan sikap kreatif dan penemuan. Sikap kreatif dan penemuan, sikap pikiran terbuka, sikap bekerja sama dengan orang lain, sikap keinginan menerima ketidakpastian, dan sikap sensitif terhadap lingkungan. Oke, baiklah kita memasuki bab 5, simpulan dan saran. Simpulan dan saran. Adapun kesimpulan, secara umum, penilaian performa adalah teknik penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan siswa secara nyata yang merupakan dari proses belajar. Penilaian performa mengukur aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor secara nyata. Hubungan dari keterampilan proses sains dan sikap ilmiah di dalam pengamatan yang dilakukan peneliti adalah sikap ilmiah sangat berpengaruh dalam keterampilan proses sains yang ada pada peserta didik, dan dalam melatih dan mengembangkan keterampilan proses sains pada peserta didik sangat berguna bagi peserta didik untuk membangun pengetahuan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun saran, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perumusan paper ini, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dalam penulisan paper ini, yaitu mengenai tes performa dan sikap ilmiah, saran penulis dalam hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai literasi untuk peneliti lain mengenai pendekatan keterampilan proses sains karena hasil observasi ini kurang dari sempurna. Dianjurkan bagi peneliti lain untuk lebih baik lagi dalam penelitian, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik, dan penulis berharap bahwa adanya kritik dan masukan
yang membangun agar menjadi evaluasi dalam penulisan ke depannya, serta penulis juga berharap dapat meningkatkan keterampilan proses sains bagi pembaca. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.